Pernahkah kalian bingung menentukan harga jual sebuah produk? Mari kita bahas bersama. Harga jual adalah sejumlah uang yang bersedia dibayar oleh pembeli dan bersedia pula diterima oleh penjual. Cara menentukan harga jual sebuah produk dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu metode biaya plus, metode harga markup, metode break even, atau berdasarkan harga kompetitor. Metode yang pertama yaitu metode biaya plus. Metode biaya plus merupakan metode penentuan harga jual dengan cara menghitung biaya produksi, lalu menambahkan dengan laba yang diharapkan. Perlu kita ingat bahwa biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan juga biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan metode biaya plus dapat dicari dengan rumus harga jual sama dengan biaya ditambah hasil dari perkalian persentase keuntungan yang diinginkan dikalikan dengan total biaya. Kita contohkan, seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian biaya material 25 juta, biaya tenaga kerja 10 juta, biaya lainnya 5 juta, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar 40 juta. Mari kita hitung dengan metode biaya plus. Apabila ia menghendaki laba sebesar 20% dari total biaya, maka harga jual total sama dengan biaya total ditambah hasil perkalian 20% dikali dengan biaya total, yaitu 40 juta ditambah 20% dikalikan 40 juta, sama dengan 48 juta untuk 5 rumah. Dengan demikian, harga jual tiap rumah yaitu 48 juta dibagi dengan 5, sama dengan 9.600.000. Metode yang kedua yaitu harga markup. Harga markup dapat diterapkan pada usaha dagang. Dalam usaha dagang, pembeli membeli barang dari supplier, kemudian menambah harga markup menjadi harga jual. Harga markup merupakan total dari biaya operasional dan keuntungan. Contoh perhitungan menentukan harga jual dengan metode harga markup. Dinda membeli sebuah baju kepada supplier sebesar 60.000 per baju dengan markup sebesar 56.000. Harga jual sama dengan 60.000 ditambah 56.000 sama dengan 116.000. Harga markup 56.000 tersebut terdiri dari biaya operasional sebesar 16.000, sedangkan keuntungannya yaitu Rp40.000. Metode yang ketiga yaitu harga break even. Perusahaan dikatakan break even jika penerimaan sama dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Mengapa harga break even digunakan oleh perusahaan walaupun perusahaan tidak mengalami keuntungan? Yang pertama, karena promosi. Untuk mengenalkan sebuah produk, terkadang perusahaan menjual harga lebih murah daripada harga pasar, yaitu menggunakan harga break even. Perusahaan berharap setelah promosi dilakukan, akan lebih banyak peminat produk mereka sehingga penjualan periode berikutnya merupakan sebuah keuntungan oleh perusahaan. Alasan yang kedua, adanya cuci gudang. Biasanya dilakukan untuk produk stok lama. Daripada perusahaan rugi karena produk lama tidak terjual, maka perusahaan menjual menggunakan harga markup yang tentunya akan lebih murah daripada harga pasar. Metode menentukan harga jual didasarkan pada harga yang sudah ditetapkan oleh kompetitor. Perusahaan akan melakukan sebuah analisis terhadap sebuah produk serupa di pasar. Kemudian, perusahaan akan menetapkan harga yang bersaing, baik itu harga yang lebih tinggi, lebih rendah, atau harga yang sama dengan produk serupa. Misalnya, jika kompetitor menjual produk sejenis dengan harga Rp150.000, perusahaan bisa menetapkan harga yang sedikit lebih rendah,
yaitu Rp145.000. Hal tersebut bertujuan untuk menarik konsumen. Metode ini sangat cocok digunakan bagi bisnis dengan pasar yang memiliki banyak pesaing, seperti produk elektronik atau makanan ringan. Metode ini efektif untuk menciptakan daya saing dalam persaingan harga.